Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, pada 27 Februari tahun 2025 dilaksanakan musyawarah daerah dalam rangka pemilihan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Bogor masa bakti 2025 sampai 2030 yang berlangsung di Aula Gedung Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Jalan Dadi Kusmayadi, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terpilihlah Tri Subiati sebagai Ketua FPK Kabupaten Bogor masa bakti 2025 sampai 2030 setelah unggul dari rivalnya Tubagus Enung Sutisna. Pemungutan suara berlangsung demokratis, Tri Subiati berhasil meraup 20 suara, sedangkan Tubagus Enung Sutisna meraih 8 suara, total 28 suara dari perwakilan etnis yang ada di Kabupaten Bogor. Hasil musyawarah daerah pemilihan Ketua FPK Kabupaten Bogor periode 2025-2030 selanjutnya dilaporkan kepada PLT, Kepala Badan Kesbangpol, oleh Ketua Panitia untuk mendapat pengesahan dari Bupati Kabupaten Bogor. Namun, tertundanya pengesahan pengurus harian FPK Kabupaten Bogor periode 2025-2030 karena adanya gugatan dari Wakil Ketua Bambang Irawan dan Sinwan yang meminta agar muscap pemilihan ketua diulang, menganggap pemilihan tersebut tidak sah. Menurut Ketua Panitia, gugatan tersebut dianggap tidak mendasar dan cacat hukum, dikarenakan musyawarah tersebut sudah disahkan dan disepakati dan dilaksanakan atas inisiatif Ketua FPK lama Tubagus Enung Sutisna. Dan disaksikan oleh pejabat dari Kesbangpol, yaitu PLT, Kaban Kesbangpol Bapak Heri, dan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Bapak Agus Suhendar, serta 28 perwakilan etnis yang ada di Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, belum juga ada keputusan dan pengesahan dari Bupati Bogor kepada pengurus FPK 2025-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami sampaikan bahwa tanggal 27 Februari terjadi acara musyawarah Forum Pembauran Kebangsaan karena di tanggal 4 Maret itu masa bakti 2001-2025 sudah habis. Saat itu Ketua lama Haji Enung mengundang kami semua anggota FPK Kabupaten Bogor untuk hadir di kantor Kesbangpol dalam acara musyawarah Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bogor. Di acara tersebut dihadiri oleh PLT Kesbangpol, yaitu saat itu Bapak Heri, yang saat ini menjabat Camat Cisarua, merangkap menjadi PLT Kesbangpol. Kemudian dilanjutkan diganti PLT sekarang Pak Ferdinand. Saat itu acara disepakati bersama dengan arahan dari Ketua lama Haji Enung menginginkan Haji Enung Sutisna ngasih waktu untuk membuat tata tertib dan sebagainya, termasuk SP, surat perintah pembentukan panitia. Ketua panitia pun sudah di SP-kan, di SK-kan, ada buktinya lengkap terlampir.
ditawarkan ke semua yang hadir. Dari undangan tersebut sudah diundang segitu banyaknya, terutama adalah yang punya hak suara yang masuk di dalam SK Forum Pembauran Kebangsaan yang periode 2001-2025 itu keseluruhan yang hadir 28 orang dari undangan, dari anggota yang ada di SK plus undangan-undangan tambahan yang tidak ada di SK. Saat itu juga keinginan Ketua Lama Haji Enung Sutisna menginginkan musyawarah itu terjadi saat hari itu juga. Itu disaksikan oleh PLT One Hat lengkap, pengurus harian ada semua. Sudah ditawarkan. Saat ini juga terjadi musyawarah. Disitulah sudah mulai habis asar jam 3 dari pagi, diselang sholat zuhur, dilanjut lagi musda sampai jam 7 malam. Sudah saling menunjukkan calon-calonnya. Kami secara pribadi tahu-tahu saya dicalonkan, ya karena saya dicalonkan ya saya siap. Akhirnya ada 3 calon, 1 Haji Enung Sutisna, kemudian Haji Amir, saya sendiri. Di pertengahan mau pemungutan suara, Haji Amir mengundurkan diri, tinggal 2 calon, Haji Enung Sutisna sama Tri Subiati, saya sendiri. Prosedur administrasi sudah ditempuh, kemudian terjadilah hasil musda 27 Februari 2025. Suara terpilih pemenang adalah Tri Subiati SSNSI dengan kehadiran 28 orang. Itu saya mendapatkan 20 suara, Haji Enung 8 suara. Kemudian di situ disaksikan saat itu Pak Agus Suhendar Kabid mewakili PLT Bapak Heri. Sudah ditanyakan sama ketua panitia, ini memenuhi quorum. Kemudian ini sah, tapi di perjalanan saat ini dari tanggal 27 sampai sekarang 12 Mei, pengantar pengesahan untuk ketua FPK terpilih dari Kesbangpol sampai hari ini belum ditandatangani untuk disampaikan ke Bapak Bupati Kabupaten Bogor dalam hal ini pengesahan ketua terpilih. Kalaupun terjadi intrik-intrik itu biasa, tapi itu menurut saya hal yang biasa, yang kalah dan yang menang. Yang menjadi sedikit hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, ya kami nggak mau membahas itu. Intinya kami mengacu kepada hasil konstitusi bahwa pemenangnya saat musyawarah daerah Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bogor adalah Tri Subiati SSMNSI sebagai pemenang dengan suara 20 suara. Itu Bapak. Bu, dengan alasan apa Bu surat pengantar itu tidak dibuat sampai dengan sekarang Bu? Dengan alasan apa itu dari Kabid sendiri? Kalau kami menanyakan ke Pak Kabid Agus, akan dikaji. Yang dalam hal dikaji itu kami tidak tahu pengkajian dia seperti apa, tapi dia menyaksikan jalannya musyawarah saat itu. Selanjutnya kami juga bertanya-tanya kenapa sampai hari ini pengantar pengesahan ke Bupati tidak juga dibuatkan dan ditandatangani dari Kesbangpol. Bu, dari awal itu suara yang diambil dan sampai sekarang waktunya sudah berapa lama ini? Waktunya sudah 2 bulan 12 hari. Belum ada juga surat pengantar sampai belum ada sampai hari ini. Setiap ditanyakan akan dikaji dulu. Saya bingung Pak, yang dikaji apanya? Kalau saya secara normatif bukti-bukti administrasi lengkap.
ketua panitia. Seperti apa tanggapan ketua panitia di waktu Ibu mempertanyakan ini kan saya sudah memenangkan daripada suara-suara yang terbanyak. Terus tanggapan ketua seperti apa itu? Karena ketua sudah melaksanakan sesuai SP dan saat itu juga semuanya menyaksikan, ketua panitia tetap sesuai prosedur, sesuai aturan, tetap mengacu kepada berjalannya musyawarah dan sesuai SP yang diberikan oleh ketua lama. Bu, apa harapan Ibu semua ini Bu untuk ke depan? Harapan saya adalah Forum Pemberdayaan Kebangsaan, mari kita bersama-sama mengembalikan marwah FPK, satu. Yang kedua, sama-sama diketahui bersama bahwa FPK itu terdiri dari 26 etnis Indonesia yang tinggal di Kabupaten Bogor. Punya beban moral untuk membawa, menjaga kesatuan dan persatuan Forum Pemberdayaan Kebangsaan Kabupaten Bogor yang terdiri dari 26 etnis yang tinggal di Kabupaten Bogor. Mari kita sama-sama bergandengan tangan demi kebaikan menjaga kebinekaan yang ada di Kabupaten Bogor, di mana tugas pokok dan fungsi pada Forum Pemberdayaan Kebangsaan adalah mengawal 4 pilar. 1. Menjaga dasar negara kita Pancasila. 2. Menjaga Undang-Undang Dasar 45. 3. Menjaga kebinekaan. Perbedaan itu adalah satu, perbedaan itu adalah ragam, dinamika untuk kita sama-sama hargai. Yang nomor 4 adalah negara kesatuan Republik Indonesia, harga mati harus kita jaga bersama. Dan sekali lagi, insya Allah FPK Kabupaten Bogor tidak ada perpecahan. Kita nggak usah khawatir, kita ada Musbida yang akan selalu mengawal kita. Kita ada Bapak Pembina kita, Bapak Bupati. Insya Allah FPK aman, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Salam pembauran lestari Bhinneka Tunggal Ika. Bu, Ibu dari cerita masalah ini, pembina ini adalah Bupati Kabupaten Bogor. Seperti apa tanggapan Bupati selama ini dari 2 bulan sampai tidak ada surat pengantar sampai ke Bupati? Seperti apa tanggapan pembina sendiri, Bu? Itu ranahnya Pak Esbangko, Pak. Kami belum bisa menghadap ke beliau karena kami pun masih ada proses. Ada proses dan saya tahu etika adab tentang etika berorganisasi. Kalau ini masih ranah Pak Esbangko, kemudian kami belum di SK-kan, ya kami tidak berani menghadap ke Bapak Pembina kita, Bapak Bupati, tanpa diarahkan oleh Pak Esbangko. Jadi kami tetap menunggu sampai nanti arahannya seperti apa. Sampai proses dengan selesai. Sampai proses selesai, baru kami akan menghadap dan nanti juga otomatis kan kami akan minta untuk dilantik itu pun yang memintakan nanti secara birokras kan Kesbangko. Untuk sementara ini sebenarnya ranah ketua panitia Bapak. Untuk saya itu sebenarnya sementara duduk manis, tapi tetap memonitor dan mendukung yang kebenaran proses yang sudah kita hasilkan bersama begitu. Ya. Oke Bu, terima kasih. Tak hanya soal gugatan, adanya musyawarah bersama pada 14 Maret 2025 menyatakan bahwa Tubagus Enung Sutisna terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua FPK Kabupaten Bogor periode 2025-2030. Acara tersebut diadakan di Ruang Makan Mercy, Jalan Dadi Kusmaya di Cibinong, melalui undangan Tubagus Enung Sutisna dalam rangka silaturahmi dan buka bersama. Alih-alih para anggota yang hadir dalam acara tersebut diberikan amplop berisikan uang sejumlah 500.000 dari Tubagus Enung Sutisna. Hal ini menjadikan sorotan dan perbincangan publik. Diduga Tubagus Enung Sutisna mengambil anggaran dana hibah
tahun 2025 sebesar 200 juta pada saat jabatannya sudah habis dan selama dirinya menjabat tak pernah ada transparansi terkait penggunaan anggaran dana hibah. Sebagai informasi bahwa FPK Kabupaten Bogor merupakan organisasi masyarakat di bawah naungan Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor sebagai wadah berintegrasinya etnis atau suku bangsa yang berada di dalam lingkup wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memajukan suatu kegiatan maupun program FPK Kabupaten Bogor, terdapat dana hibah yang rutin setiap tahunnya, diberikan kepada FPK Kabupaten Bogor melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor. Berikut penjelasan dari Anen Tampu Bolon, selaku anggota FPK periode 2021-2025. Pak, kalau Bapak lihat kejanggalan apa yang Bapak lihat sekarang, Pak? Apakah ada indikasi yang lain-lain? Kalau saya melihat kejanggalan, jelas ada kejanggalan. Ini yang harus didalami oleh semua pihak. Kita mau FPK di Kabupaten Bogor ini adalah sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan. Saya paling orang mengedepankan agar transparansi, punya program kerja. Itu aja saya minta, dua hal, nggak ada yang lain. Program kerjanya ada, transparansi dengan dana anggaran. Mau berapapun dikasih oleh pemerintah ke pihak FPK sebagai dana hibah, semua anggota harus tahu kemana pengalokasiannya. Ini yang selalu saya tanya. Ini nggak ada. Nah, saya teruskan dulu masalah tadi biar paham nanti. Terserah media mau selidiki lagi sedalam mungkin bagaimana itu, supaya karena tujuan kita baik. Setelah itu, ya tidak lama kemudian SK sudah berakhir per tanggal 4 Maret 2025 ya. Tapi itu yang gugatan tadi. Terus ada lagi undangan dari Haji Nuh, masih mengatakan dia ketua FPK untuk mengadakan buka bersama. Nah, saya hadir di situ. Kalau nggak salah tanggal 14, tanggal berapa itu ya? Di surat undangan itu ada. Ya, hadir saya di situ buka bersama. Tetapi ketika saya hadir di situ buka bersama, tiba-tiba ada istilah aklamasi. Aklamasi dengan mengatakan Haji Nuh jadi ketua. Nah, ini saya bingung. Ini harus didalami nih. Something wrong ini bagi saya. Ada apa di balik ini? Haji Nuh udah jelas di awal musda menyatakan dia yang memaksakan musda pemilihan hari itu terjadi. Dia sudah serah terima, ya kan? Ada dokumen lengkap, ada map hijau, ada foto-fotonya. Tetapi kenapa di hari waktu mengundang buka bersama itu ada aklamasi lagi dan menyatakan secara aklamasi dia jadi ketua. Dan dia katakan kata sambutan, terima kasih kawan-kawan. Ada semua videonya, lengkap dokumennya di saya. Seharusnya kalau kita dewasa, dia harus pahit katakan, saya sudah menyetujui kemarin ada pemilihan dengan musda. Aklamasi ini kita berhentikan demi FPK supaya maju ke depan. Ini enggak. Ini something wrong. Ada apa? Ini harus didalami semua. Ya. Terus pada waktu itu saya dapat uang 500.000. Saya uang ini nggak tahu dari mana ini. Ya, apakah uang transportasi, terserah mau uang apa dikasih. Saya dapat uang itu. Ini akan saya tanya nanti ini. Ini uang yang saya dapatkan 500.000 ini dari mana? Dan rata-rata dapat 500.000 semua yang hadir pada waktu itu. Berapa orang itu Pak yang mendapatkan lo Bapak? Wah, kalau saya lihat tanda tangannya ada 30 lebih lah. Itu kalau Bapak selusuri, Bapak nggak tahu uang itu dari saya nggak tahu. Penting katanya biasa buka bersama. Ya, bukber nih, buka bersama. Kita kan waktu itu masih bulan puasa kan. Nah, cuma saya nggak tahu uang ini dari mana. Ini harus jelas. Apakah ini dana hibah yang dari pemerintah? Ya kita harus jelas dong tahu. Ada anggaran itu ya sampaikan. Saya nggak tahu itu uang dari mana. Penting saya waktu itu dapat duit 500.000. Pak, dari hasil pemilihan suara itu kan sudah dimenangkan kan. Mungkin proses yang dijalani sekarang itu prosesnya di mana Pak? Oh sampai sekarang itu tidak selesai juga Pak, kalau kita lihat Pak. Terima kasih TV3 sudah mau mengklarifikasi ini supaya ini lebih jelas ke depan.
saya pun kurang memahami kenapa lama terproses ini. Ya, di Kesbangpol seharusnya sudah memproses ini secepat karena sesuai dengan hasil rapat musda, bukan ini, karena dihadiri oleh PLT Pak Heri, dihadiri oleh Pak Agus Kabit. Bagi saya pribadi, ini mereka ini lembaga negara, instansi pemerintah, pejabat negara, sah secara hukum, kata sambutan ada. Terus kenapa lama diproses? Nah, ini harus didalami nih oleh media ini. Kenapa ini nggak sampai ke bupati? Ada apa ini sebenarnya? Di mana kelemahan? Ini harus didalami secara dalam supaya tahu di mana ini ganjalan-ganjalan ini. Kita udah menunggu SK dari bupati. Kenapa ini diganjal? Ada apa? Ini harus dibuka supaya jangan ada pembiaran seperti ini. Kita harus semua kasih pelajaran yang benar kepada masyarakat. Pak, kalau tadi menurut dari pada bahasa Bapak itu setiap tahun dana apa Pak yang dikeluarkan dari pada Kesbangpol untuk FPK sendiri Pak? Kalau saya begini, ini juga saya pelajari. Pertama saya masuk DPK ini, waktu itu tahun 2017, kalau nggak salah 19, itu zamannya Ibu Hajini almarhum, Ketua FPK. Saya masuk di sini. Waktu itu saya masih di Cianjur di FKUB. Pindah saya ke Bogor, saya masuk. Saya dikasih baju seragam, dikasih topi, dikasih baju, dikasih jaket. Saya tanya, Bu, berapa kontribusi saya? Oh, nggak usah. Nggak usah. Ada dana dari pemerintah. Dana apa? Ada dana bantuan untuk kita nantinya kita pakai untuk program kerja kita. Nah, pada waktu itu saya baru masuk, dikasih dana, dikasih itu. Terus kami punya program kerja zaman Ibu Hajini almarhum Ketua IPK ya. Ada surat telegram dari Bupati atau Sekda Kecamat bikin EPK kecamatan, termasuk dulu Tanjung Sari. Ranting, Ranting ya? Tanjung Sari, Sukamakmur, Jonggol, Cari, itu wilayah saya. Saya di Bogor Timur. Makanya saya tinggal di Bogor Timur. Itu wilayah saya tuh. Nah, di situ saya tahu, dan berarti ada dana dari pemerintah, terserah mau berapa dana itu setiap tahun ya? Setiap tahun ada anggaran untuk membantu forum pembauran kebangsaan ini supaya ada program kerja mereka jalan, karena kan forum pembauran kebangsaan ini kan terdiri dari suku etnis. Di Kabupaten Bogor ada etnis Jawa, Sunda, Batak, Padang, Cina, Aceh, Bali. Beberapa suku. Yang saya paham di Kabupaten Bogor ini 26 suku etnis. Inilah yang ada di Kabupaten Bogor di bawah naungan plat merah namanya EPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, itu yang saya paham, Pak. Dengan adanya ormas organisasi plat merah ini di bawah Kemendagri 34 tahun 2006, saya lihat ada bantuan dari pemerintah untuk organisasi ini untuk melakukan program kerja mereka karena ini kan mitra pemerintah. Nah, cuman saya secara pribadi, kenapa tidak ada transparansi, tidak pernah ada rapat. Saya temukan ada satu data, ada laporan pertanggungjawaban rapat kerja semester 1, ada anggarannya di situ, tapi saya nggak pernah ada rapat, ada nama saya di situ. Tapi dan secara aturan SOP-nya ada ya Pak? Ya itulah Pak, kita nggak memahami kepengurusan sekarang ini. Kepada Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto, agar mampu mengambil tindakan tegas kepada kepengurusan FPK Kabupaten Bogor periode 2025-2030 yang dapat mengembalikan marwah FPK Kabupaten Bogor dengan ketua yang sah terpilih, yaitu Ibu Tri Subiati. Kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat, KPK
dan BPKRI meminta agar mengaudit anggaran dana hibah yang digelontorkan Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor kepada FPK Kabupaten Bogor karena terdapat kejanggalan yang ditemukan dan tidak sesuai peruntukannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Gusaputra, TV3 Indonesia melaporkan.